Maka Aisyah pernah bertanya begini kepada Rasulullah, ya Rasul, kalau nanti aku berada pada malam dan aku sedang qiyamul lail, aku sedang ibadah kepada Allah di malam hari, lalu itu berketepatan dengan malam Lailatul Qadar, apa doa yang paling bagus yang aku minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Masya Allah, ini wanita cerdas, karena dia tahu itu adalah malam yang penuh dengan ampunan, dia tahu itulah siang hari yang penuh dengan ampunan. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa yang mesti aku minta kepada Allah Ta'ala yang paling terbaik? Siapa yang bertanya, Bun? Aisyah radhiyallahu anha, wanita cerdas, wanita pintar, wanita solehah, wanita yang mulia. Apa kata Rasulullah SAW? Quli, perbanyaklah ucapan Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, mudah-mudahan duduk kita di taman surga, di majelis ilmu ini memudahkan kita nanti untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallah lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan dalam rangka mencari ilmu, Allah Ta'ala mudahkan langkahnya untuk menuju surga Allah. Jadi bunda dibayangkan pas tadi berangkat dari rumah menuju Masjid Darussalam, itu langkahnya seakan-akan menuju surganya Allah, ya. Dan didoakan oleh para malaikat-malaikat yang mulia. Tadi dari rumah ke sini ada yang doain loh ibu-ibu, ya, didoain oleh malaikat. Apa doa malaikat itu? Tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilah. Engkau orang yang baik, langkahmu penuh dengan kebaikan, dan aku siapkan surga yang indah di sisiku, firman Allah. Cuma kita nggak dengar ya doa malaikat itu ya. Ada yang dengar nggak doa malaikat? Nggak ada ya. Tapi yang pasti doanya malaikat itu mendoakan kita semua. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Para ummahat, ibunda semua yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, hari ini tema kita akan berbicara mengenai jangan gagal panen di bulan Ramadan. Apa temanya? Jangan gagal panen di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu kebaikan kepada kita semua, diberikan kita satu nikmat oleh Allah. Apa nikmat itu? Allah Ta'ala masih pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Ini satu nikmat yang harus dibayangkan, nikmat istimewa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Ya mungkin pada kesempatan mendatang belum tentu. Mungkin pada tahun depan belum tentu bisa ketemu kembali dengan bulan Ramadan. Dikisahkan dalam sebuah riwayat, Rasul pernah memanggil seorang sahabat bernama Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Sahabat ini dipanggil oleh baginda Rasul. Apa kata beliau sallallahu, idza qumta ila sholati fasalli salata muwaddi'in. Ini pesannya baginda Rasulullah SAW kepada sahabat Bilal. Wahai Bilal, apabila engkau salat, ketika engkau bertakbiratul ihram Allahu Akbar, bayangkan kalau ini menjadi salat terakhirmu. Ketika engkau bertakbir, kata Rasulullah SAW, Allahu Akbar, bayangkan kalau ini salat perpisahan kita dengan kehidupan dunia ini, yang mungkin kita nggak akan ketemu besok hari, yang mungkin kita tidak akan ketemu lagi dengan salat ini hari esoknya. Dan ini ditanamkan dalam jiwa kita. Kalau kita sholat, bayangkan ini mungkin bisa menjadi sholat terakhir kita. Ketika kita berada di bulan Ramadan juga sama. Bayangkan kalau ini sekiranya menjadi Ramadan terakhir kita.
Usah kasih analogi sederhana begini Ibunda. Ibunda kira-kira kalau hari ini malaikat Israel bertamu ke rumah kita, kepingin gak Bu didatengin tamu oleh malaikat Israel? Kepingin gak Bu? Kepingin ya Bu ya? Bu, datang malaikat Israel ke rumah. Ini hari ini Bu, ada yang kepengen Bu? Kenapa nggak kepengen Ibu? Bun, orang beriman tuh kan rindu ketemu sama Allah, cinta ketemu sama Allah. Nih kalau hari ini malaikat Israel bertamu ke rumah kita, diketok pintu rumah kita, Assalamualaikum Bu. Kan kita tanya dulu ya, siapa ya? Jawabannya apa? Malaikat Israel. Lalu kemudian malaikat Israel menginformasikan kepada kita, Bu, insya Allah besok pagi jadwalnya. Jadwal apa Bu? Bun, besok akan dikasih urutannya besok pagi nih ya, jadwal pemanggilannya besok pagi. Kira-kira kita pada hari ini ngapain Bu? Bun, kira-kira nih hari ini ngapain kita Bu? Kita akan benar-benar tingkatkan amal soleh kita akan mungkin maksimalkan ibadah kita, amal yang mungkin belum sempat kita lakukan, kita ingin lakukan pada hari ini. Mungkin kalau kita punya banyak dosa, salah, kemaksiatan, dan kita sebagai manusia banyak salahnya, mungkin hari ini momentum untuk kita meminta ampunan sebanyak-banyaknya kepada Allah Ta'ala. Karena kenapa Ibunda? Karena kita tahu besok pagi sudah kita tidak ada di dunia ini. Ini ternyata spirit bagus Ibu-ibu, spirit yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya, supaya kita dalam segala hal itu bayangkan kalau ini kesempatan terakhir kita. Kalau nanti Ibunda berangkat ke Tanah Suci, usah doakan mudah-mudahan Ibunda dimudahkan untuk berumroh ya. Yang sudah pernah berumroh mudah-mudahan dipanggil kembali berumroh, yang sudah pernah berumroh mudah-mudahan nanti dipanggil berhaji ya. Ketika Ibunda berada di Tanah Suci, bayangkan kalau ini mungkin umroh saya terakhir, mungkin ini adalah kesempatan terakhir saya di Tanah Suci. Belum tentu mungkin pada tahun berikutnya ada kesempatan yang Allah Ta'ala berikan. Oleh karena kan orang kalau mau keluar dari Mekah itu ada tawaf, namanya tawaful wada. Betul Ibu? Namanya tawaf apa? Tawaf wada. Apa tawaf wada itu? Tawaf perpisahan dengan kota Mekah, dengan Baitullah, karena mungkin kita belum tentu ketemu pada tahun-tahun berikutnya. Mungkin itulah undangan terakhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Kata para ulama, kalau orang biasakan seperti ini nanti akan merasakan nikmatnya khusyuk dalam ibadah. Ini sebenarnya tips diberikan oleh para ulama supaya nanti kita khusyuk dalam ibadah kepada Allah. Jadi kalau kita bayangkan ini menjadi kesempatan terakhir yang Allah Ta'ala kasih, kita pasti akan maksimalkan apa yang Allah Ta'ala berikan saat ini Ibu-ibu. Diriwayatkan dalam sebuah hadis oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau berada di Raudhah ya, di Masjid Nabawi itu Bunda ada namanya Raudhah. Antara mimbarku, kata beliau, dengan rumahku itulah taman-taman surga disebut dengan Raudhah. Jadi ada mimbarnya Nabi Ibu-ibu, yang tempat khutbah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau naik di mimbar itu ada 3 tangganya. Beliau naik pada tangga yang pertama, beliau mengucapkan amin. Apa ucapan beliau? Amin. Apa kira-kira artinya amin? Ya Allah, kabulkan. Makanya hati-hati kalau bilang amin itu ya. Orang kalau ngucapin amin itu dia meminta supaya apa yang diucapkan dikabulkan sama Allah. Beliau naik pada tangga yang kedua, beliau mengucapkan lagi amin. Ya Allah, kabulkan. Beliau naik pada tangga yang ketiga, beliau mengucapkan lagi amin. Ya Allah, kabulkan. Karena tangganya, mimbarnya Nabi itu ada 3.
Lalu para sahabat yang ada di dekat beliau bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang Anda aminkan tadi? Kenapa Anda sampai ucapkan amin itu 3 kali?" Rasul mengatakan begini, "Atani Jibril alaihi salam, tadi barusan datang malaikat Jibril alaihi salam, dan Jibril berdoa, berucap, dan ucapannya aku aminkan," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berdoa siapa? Malaikat Jibril alaihi salam, dan yang mengaminkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang didoakan oleh malaikat Jibril? Mohon ditulis Bunda, ada 3 yang diaminkan oleh Rasulullah SAW dari ucapannya Jibril alaihi salam. Pertama adalah, merugilah seseorang ya apabila mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut tapi tidak membaca salawat. Siapa yang pertama? Merugilah seseorang yang mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut tapi lisannya tidak ucapkan salawat untuk beliau. Ini orang yang paling merugi. Mendengar nama Nabi Muhammad disebut tetapi tidak membaca salawat. Bunda, para ulama mengatakan kalau orang itu cinta, ada tanda-tanda cinta kata para ulama. Kalau orang mencintai Rasulullah, apa tanda cinta kepada Rasulullah? Kasratu dzikrihi, sering menyebut nama Rasulullah. Betul Bu? Bun, bukti orang itu cinta biasanya sering menyebutkan orang yang dicintai. Kalau orang cinta kepada Allah, berarti dia sering menyebut asma-asma Allah, sering menyebut nama-nama Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau orang mencintai Rasulullah SAW, maka sering menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Kalau disebut nama beliau, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, atau Allahumma salli ala Muhammad. Silakan ibunda mau pakai Sayyidina atau tidak Sayyidina boleh, kedua-duanya boleh. Yang pakai Allahumma salli ala Muhammad boleh Bun? Boleh salawat Allahumma salli ala Muhammad boleh? Boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad boleh? Boleh. Yang enggak boleh yang mana? Yang enggak bersalawat. Ya Bunda ya. Kalau kata Sayyidina itu Bunda, itu penghormatan sebenarnya, karena Rasul berkata begini, ana sayyidu waladi Adam, aku sayyidnya seluruh umat manusia, aku pimpinan seluruh umat manusia. Makanya kita berselawat kepada beliau, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibunda kalau dengar khatib Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mereka kalau baca khutbah itu menggunakan kata Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak ada masalah. Ya, jadi Sayyidina itu adalah ungkapan penghormatan kepada Nabi. Ya, jadi penggunaan Sayyidina atau tanpa Sayyidina hukumnya boleh. Ya. Jadi orang yang paling merugi itu tadi orang yang apabila disebut nama beliau tapi tidak mau baca salawat, lisannya tidak mau menyebut nama Rasulullah, lisannya tidak mau berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ciri orang yang cinta kepada Rasul adalah membaca salawat untuk Rasulullah SAW. Bahkan kata para ulama ibunda, kalau ibunda punya hajat, tolong memperbanyak salawat kepada Nabi. Niatkan dengan salawat itu, Allah Ta'ala mudahkan hajat kita, mudahkan urusan kita. Ya, kalau ibunda punya hajat, kata para ulama, tolong menyebut nama Rasulullah, berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di zikir pagi dan petang kan ada salawat tuh Bu. Di setiap pagi kita disunahkan salawat 10 kali. Di sore hari zikir sore berselawat juga 10 kali kepada Nabi. Artinya apa? Salawat itu penting bagi orang-orang yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Asal mohon maaf sholawatannya jangan dipakaikan alat musik, apalagi sampai mohon maaf sampai jingkrak-jingkrak. Bagaimana orang mengungkapkan cinta kepada Rasul tetapi kemudian dia berselawat demikian? Ini tentu adalah mungkin membuat sedih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang membaca salawat sembari dia duduk, sembari dia berjalan di kendaraan, sesuatu yang mulia dan sesuatu yang baik. Jadi orang yang cinta kepada Nabi berarti sering membaca salawat kepada Nabi. Coba ibunda, kalau kita salat ada baca salawat enggak? Ada. Dan 4 madhab fikih, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, 4 mazhab fikih itu mengatakan bersalawat kepada Nabi di dalam salat hukumnya rukun dalam salat. Jadi ibunda, kalau ada orang yang salat di tahiyat terakhirnya tidak membaca salawat kepada Nabi, salatnya tidak sah. Sama kayak kita membaca Al-Fatihah. Kalau ada orang salat nggak membaca Al-Fatihah karena dia rukun, itu maka salatnya tidak sah. Demikian juga kalau orang salat di tahiyat akhirnya tidak membaca salawat kepada Nabi, salatnya tidak sah karena dia merupakan apa? Rukun di dalam salat. Menurut 4 mazhab, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Al-Hambali. Jadi bunda, selain berzikir kepada Allah, tolong memperbanyak salawatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami diajarkan itu kalau di pesantren atau waktu kami kuliah di Timur Tengah itu bunda, kalau hafalan kita lagi agak lupa-lupa nih hafalan. Karena kalau kita kuliah di sana itu bunda mesti menghafal Al-Quran, dihafal, hadis mesti dihafal, bait syair mesti dihafal, ya. Itu sudah wajib itu bunda. Jadi kalau kita kuliah di Timur Tengah itu bunda, wajib hafal Quran, wajib hafal hadis, wajib hafal bait syair. Cuma kan yang namanya manusia kan terkadang suka lupa ya, betul ya? Ibu-ibu sering lupa atau jarang lupanya bu? Atau nggak lupa sama sekali bu? Bun, orang yang hafal 30 juz itu lupa, ya? Tapi ada jamaah bilang gini, Ustadz, alhamdulillah saya nggak pernah lupa. Alhamdulillah. Kenapa nggak lupa bu? Karena tidak ada hafalan. Orang kalau ada hafalan itu lupa lah ibu-ibu. Ya, ibu-ibu lupa atau mungkin sering lupa bu? Sering lupa. Oh berarti banyak hafalannya ini. Alhamdulillah, umi kita di sini banyak hafalannya ya. Pun orang yang hafal 30 juz itu jangan dikira nggak lupa. Contoh imam mungkin yang imami di Darussalam, walaupun beliau sudah hafizul Quran 30 juz, mungkin dalam salatnya mungkin ada lupa hafalannya. Itulah manusia, itu insan namanya. Jadi manusia itu lupa itu ada hikmahnya ibu-ibu. Ada seorang ulama pernah mengatakan begini, tidak mungkin Allah Ta'ala jadikan satu kejadian dalam hidup ini kecuali ada hikmahnya. Kenapa Allah Ta'ala berikan manusia sifat lupa? Hikmahnya adalah ketika dia pernah berbuat satu kejahatan yang dia mungkin itu menjadi khawatir, Allah Ta'ala kasih hilang itu ingatan dari kejahatan itu. Supaya kenapa? Supaya tidak mengalami trauma. Contoh misalnya ibu-ibu, ada orang mungkin pernah membunuh orang lain, Allah Ta'ala terkadang hilangkan dari memorinya ingatan yang pernah dia membunuh itu. Coba mohon maaf, kalau sekiranya terus dia ingat itu apa yang dia pernah lakukan, apalagi tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka itu orang bisa mengalami depresi. Maka Allah Ta'ala kasih terkadang ingatan kita itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada hikmahnya itu. Jadi tidak mungkin Allah Ta'ala jadikan satu kejadian kecuali apa? Ada hikmahnya. Makanya ibunda, kalau ada sesuatu yang tidak baik yang pernah kita perbuat, kita bertaubat kepada Allah dan kita lupakan kesalahan yang pernah kita lakukan, kita lihat ke depan untuk memperbaiki lebih baik dan lebih baik itu ibunda. Ini yang pertama, orang yang merugi. Kata malaikat Jibril alaihissalam, yang merugi pertama siapa tadi? Apabila disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi dia tidak membaca salawat. Golongan yang kedua, orang yang paling merugi itu adalah Jibril alaihissalam berkata, orang-orang yang mendapatkan kedua orang tuanya di usia sudah lanjut, usia orang tuanya sudah 70 tahun,
usia orang tuanya sudah 80 tahun, tapi dia tidak peduli kepada orang tuanya, tidak berbakti kepada orang tuanya, maka dia tidak mendapatkan surganya Allah. Orang yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya di usia lanjut. Usia lanjut berapa tadi? Mungkin 70 tahun atau 80 tahun. Tapi karena dia tidak peduli kepada orang tuanya, tidak menyayangi orang tuanya, tidak berbakti kepada orang tuanya, lam yudkhilanil jannah, itulah yang kemudian menghalangi dia dari surganya Allah. Merugi kata Nabi, surga ada di hadapannya tetapi dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Diaminkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Amin, kabulkan ya Allah, ucapannya Jibril alaihissalam. Berarti orang yang merugi yang kedua siapa? Anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sebenarnya kita masuk surga itu mudah. Mudahnya gimana Ustadz? Allah Ta'ala siapkan kedua orang tua kita. Itulah jalan yang paling mudah untuk sampai kepada surganya Allah. Ada orang ibunda mohon maaf, amal solehnya nggak banyak, amalan sunnahnya nggak banyak, mungkin Qur'annya nggak begitu banyak, baca Qur'annya nggak banyak, mungkin sholat sunnahnya nggak banyak, mungkin sedekahnya nggak banyak, mungkin amal-amalnya lain nggak banyak, tapi dia sangat sayang sama orang tuanya, tapi dia memuliakan orang tuanya. Masya Allah, bisa jadi itulah yang bisa melampaui amalan-amalan sunnah yang lainnya. Itulah mungkin yang bisa melampaui amal-amal yang lainnya yang kita tidak bisa lakukan. Kita peduli sayang sama orang tua. Dan Masya Allah, ungkapan Al-Quran itu adalah indah di dalam Al-Quran. Wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Wakhfid itu artinya rendahkanlah sayapmu di hadapan orang tuamu. Coba diibaratkan kita ini disuruh rendahkan sayap kita di hadapan orang tua. Apa maknanya kira-kira? Tolong kalau kita ngobrol sama orang tua kita, suara jangan pernah melebihi atau lebih tinggi daripada suara orang tua. Wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Kalau kita duduk sama orang tua kita, tolong posisi kita lebih rendah daripada posisi orang tua. Wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Ya. Dan biasakan mohon maaf mencium tangan orang tua kita, boleh juga mencium kaki orang tua kita, cium kening orang tua kita sebagai tanda kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau. Segala bentuk merendahkan diri itu hanya kepada orang tua, ya kan? Orang merendahkan diri hanya kepada pertama Allah, yang kedua kepada siapa? Orang tua. Sehingga nggak boleh suara kita mohon maaf, suara kita mungkin lebih tinggi daripada orang tua. Jangan sampai mohon maaf posisi kita lebih tinggi dibandingkan posisi orang tua. Kalau bisa ketika kita bertemu dengan orang tua kita, posisi kita lebih rendah dibandingkan beliau. Supaya kenapa? Supaya kita merasa tunduk dan hormat kepada orang tua. Dulu di zaman Nabi SAW, ibunda, ada orang yang belum pernah bertemu dengan Nabi padahal hidup di zaman Nabi SAW, sehingga ahli sejarah mengatakan beliau ini bukan sahabat, ya, karena belum ketemu sama Nabi tapi hidup di zaman Nabi. Namanya Uwais Al-Qarni. Namanya siapa? Uwais Al-Qarni. Tinggalnya di mana? Bun, tinggalnya di mana Uwais Al-Qarni ini? Di kota wisata? Kayak kagak Ustaz. Uwais Al-Qarni tinggalnya di Yaman. Satu ketika ibunda saking berbaktinya sama orang tuanya, ibunya bilang begini, wahai anakku, aku ingin berangkat haji ke Baitullah. Tapi dia orang miskin, gak punya harta. Si Uwais ini mengatakan, wahai ibuku, insya Allah kita bisa sampai ke Baitullah. Padahal gak punya dinar, dirham, gak punya uang. Orang miskin. Apa ia bisa sampai ke Baitullah? Tapi kata anaknya begini, wahai ibunda, insya Allah kita bisa sampai ke Baitullah. Ibunya seneng banget ya. Padahal nggak punya apa-apa, Bu. Gimana caranya? Uwais ini punya lembu. Tahu lembu? Apa lembu? Anak sapi itu lembu namanya. Usia lembunya masih beberapa bulan gitu.
Maka setiap hari ibunda, ini Uwais Al-Qarni naik ke atas bukit, bolak-balik naik ke bukit, sembari menggendong daripada lembunya setiap hari, Bu. Lembu ini kan setiap hari akan bertambah berat bebannya. Semakin berganti waktu, maka ukuran lembu pun juga semakin berat. Berarti bebannya Uwais Al-Qarni semakin apa? Berat. Setiap hari dia lakukan berbulan-bulan, sampai badannya Uwais ini menjadi kuat dan kekar, karena setiap hari naik gunung, kemudian sembari menggendong lembu yang dia miliki. Ketika datang musim haji, kurang lebih sekitar bulan Dzulqa'dah, orang-orang Yaman sudah mau persiapan berangkat menuju tanah suci. Ibunya sedih melihat orang mau berangkat ke ke tanah suci, sedangkan dia nggak punya harta untuk bisa berangkat, nggak punya uang untuk bisa berangkat. Apa kata Uwais? Wahai ibunda, insya Allah kita juga bisa berangkat. Gimana caranya? Digendonglah ibunya dari Yaman sampai menuju Mekah. Hampir memakan waktu itu 1 bulan baru sampai di kota Mekah. Bayangkan, hanya untuk bisa sampai ibunya ke Baitullah, hanya supaya ibunya sampai ke rumah Allah untuk bisa melakukan ibadah haji. Ketika dia tawaf, dia gendong ibunya. Ketika dia sa'i antara Safah dan Marwah, dia gendong ibunya. Ketika wukuf Arafah, dia gendong ibunya. Ketika mabit di Musdalifah, digendong ibunya. Ketika di Mina lempar jamarat, digendong ibunya oleh Uwais Al-Qarni. Bertemulah dengan sahabat namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Wahai Abdullah bin Umar, saya ini datang dari Yaman menuju kota Mekah menggendong ibuku. Saya tawaf sembari menggendong ibuku, saya sa'i juga sembari menggendong ibuku. Sa'i itu ibunda dari Safah menuju Marwah, ya, itu perjalanannya itu kurang lebih kalau dihitung itu menjadi 3,5 kilo, karena 1 kali perjalanan sa'i dari Safah menuju Marwah itu 750 meter. Berarti kalau 7 kali melintas itu kurang lebih menjadi 3,5 kilo. Apa kata Uwais? Apakah sudah membalas daripada jasa orang tuaku? Apakah apa yang aku perbuat saat ini sudah membalas kebaikan beliau? Kata Ibnu Umar, belum wahai Uwais. Apapun yang engkau perbuat untuk orang tuamu, ibumu, belum bisa membalas jasa dan kebaikan beliau. Maka merugilah seseorang, kata Jibril, yang punya orang tua tapi tidak berbakti kepada orang tuanya. Diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang ketiga yang didoakan oleh malaikat Jibril alaihi salam dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Merugilah orang-orang yang bertemu dengan Ramadan tetapi tidak memanfaatkan Ramadan, lalu ia keluar tanpa membawa ampunan Allah. Merugilah orang yang bertemu dengan Ramadan, merugilah orang yang berada di bulan Ramadan tetapi keluar dari Ramadan tidak mendapatkan ampunan dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini golongan yang keberapa, Bun? Yang ketiga. Kita dikasih ketemu dengan Ramadan, kita disehatkan badan kita, disampaikan umur kita bertemu dengan Ramadan, padahal Ramadan ini nggak datang setiap bulan, Ramadan ini nggak datang setiap waktu, hanya 1 kali setahun. Tapi kalau dia tidak manfaatkan, kata Rasul, lam yughfar lahu, dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Ibunda, kalau kita cari waktu mohon ampunan di luar Ramadan itu waktunya terbatas. Waktu doa, waktu mohon ampunan yang paling bagus kalau di luar Ramadan kan antara azan dan iqamat. Betul? Kalau antara azan iqamah itu waktu yang paling bagus berdoa dan meminta ampunan, ibunda. Cuma kan waktunya terbatas. 1/3 malam yang terakhir, cuma terbatas waktunya. Setelah salat asar di hari Jumat sampai terbenam matahari, terbatas waktunya, kata para ulama. Di bulan Ramadan 24 jam Allah Ta'ala membuka pintu ampunannya, membuka kesempatan mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala di siang harinya ataupun di malam harinya. Maka Aisyah pernah bertanya begini kepada Rasulullah, ya Rasul, kalau nanti aku berada pada malam,
dan aku sedang qiyamul lail, aku sedang ibadah kepada Allah di malam hari, lalu itu berketepatan dengan malam Lailatul Qadar, apa doa yang paling bagus yang aku minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Masya Allah, ini wanita cerdas, karena dia tahu itu adalah malam yang penuh dengan ampunan, dia tahu itulah siang hari yang penuh dengan ampunan. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa yang mesti aku minta kepada Allah Ta'ala yang paling terbaik? Siapa yang bertanya, Bun? Aisyah radhiyallahu anha, wanita cerdas, wanita pintar, wanita solehah, wanita yang mulia. Apa kata Rasulullah SAW? Quli, perbanyaklah ucapan Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa doanya? Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini riwayatnya ada di Imam Tirmizi. Kalau di riwayat Imam Bukhari tanpa karim, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ustadz, kita pilih yang mana? Bun, pilih yang mana, Bun? Yang pertama apa yang kedua? Pilih yang mana? Yang satu ada di hadis Imam Bukhari tanpa karim, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di riwayat Imam Tirmizi pakai karim, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Pilih mana? Pilih salah satu dari kedua-duanya, dan itu semua bagus ya Bunda ya. Terkadang kita mau pakai Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, boleh. Ustadz, satu malam satu waktu saya mau pakai Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu, juga boleh. Coba kita perhatikan maknanya, Bun. Allahumma, apa arti Allahumma? Ya Allah, innaka afuun, engkau yang maha pemaaf. Dari kata afwan, makanya orang kalau meminta maaf bahasa Arabnya apa? Afwan. Misalnya ini lagi diundang sama teman, Bun, ini ada undangan syukuran di rumah teman. Kita bilang, oh mohon maaf nggak bisa hadir. Afwan, nggak bisa hadir. Afwan tuh di situ diambil kata al-afu, yang maha pemaaf. Dan ingat, kalau Allah Ta'ala sudah memaafkan ti Bunda, tidak ada lagi dilihat oleh Allah Ta'ala kesalahan kita di masa lalu, Bu. Berbeda dengan manusia, Bun. Betul, Bu? Ustadz, saya maafkan, tapi hati belum bisa. Bu, kita kalau manusia begitu ya, Bu ya. Ada orang salah, kita bilang, wah, saya maafkan, tapi hati, apa Bu? Hati belum bisa terima. Bu, kalau orang sudah memaafkan, sebenarnya adalah yang lalu kesalahan orang itu sudah kita nggak anggap lagi. Ya Bunda ya, maka digunakan kalimat afuun, seakan-akan kita mulai dari nol dengan Allah Ta'ala, seakan-akan kita mulai lembaran baru dengan Allah Ta'ala. Maka itulah kalimat kenapa Rasul mengatakan Allahumma innaka afuun. Apa arti afuun tadi? Allah Ta'ala maafkan yang telah lalu, dimaafkan oleh Allah. Dosa kecil, dosa besar yang kita sengaja, tidak disengaja, yang kita sadari dan kita diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tidak pernah melihat bagaimana masa lalu hambanya. Makanya ibunda, kalau kita lihat orang itu jangan lihat masa lalu orang. Bisa jadi mungkin orang punya masa lalu yang tidak baik, tapi sekarang dia berubah menjadi orang baik. Lihatlah yang saat ini, lihatlah ke depannya. Kalau orang bercermin pada masa lalu, nggak ada manusia yang sempurna dalam hidup ini. Tidak ada manusia yang lepas dari kesalahan dan kekhilafan, nggak ada. Betul Bun? Ya, kecuali kalau kita jadi malaikat, Bu. Bun, kalau malaikat itu memang nggak ada salahnya, Bun. Malaikat itu cuma sami'na wa ata'na. Betul, Bu? Malaikat pernah nggak berbuat kesalahan? Nggak pernah. Malaikat pernah berbuat kekhilafan? Nggak pernah. Karena memang sifatnya malaikat itu baik. Berbeda dengan syaitan. Kalau syaitan itu memang ngajaknya provokator keburukan. Jadi kalau syaitan itu mengajak kepada keburukan, iblis mengajak kepada keburukan, kalau malaikat mengajak kepada apa? Kebaikan. Sehingga memang sifat malaikat itu baik terus.
La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, manusia itu di antara dua tadi tuh, di antara bisikan malaikat dan di antara bisikan apa? Syaitan. Bisa saja manusia menempuh jalan yang benar, yang baik, tapi juga manusia bisa menempuh jalan yang salah. Tapi Allah Ta'ala, selama matahari belum terbit dari sebelah barat, sebelum nyawa ada di tenggorokan kita, Allah Ta'ala masih membuka pintu ampunan, pintu taubat, pintu rahmat, kasih sayangnya. Inilah membuat kita menjadi bergembira yang Allah Ta'ala kabarkan tuh, Bu. Tidak usah kita sedih dengan masa lalu, kita tidak usah berkecil hati dengan masa lalu. Masa lalu itu ketika kita sudah minta maaf, ampunan kepada Allah, Allahumma innaka afun, ya Allah engkau memaafkan itu semua. Kalau Allah sudah maafkan tuh Bunda, at-taibu minaz zambi kamal la dzambalahu. Orang yang telah bertaubat dari satu kesalahan, dia seakan-akan tidak punya dosa sedikit pun. Dia mulai dari nol dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekali lagi Bunda, kalau ada teman kita mungkin yang hari ini dia baik, hari ini dia berubah, kita bersyukur kepada Allah. Dan jangan pernah kita lagi mengungkit masa lalu seseorang. Allah Ta'ala tidak pernah melihat masa lalu hamba-hambanya. Itu afun namanya, Bun. Allahumma innaka afun. Yang kedua, afun itu apa maknanya, Bunda? Kalau Allah Ta'ala memberikan afun kepada hamba, Allah Ta'ala tutupi aib-aib dan kesalahan-kesalahannya. Bun, orang yang baik itu bukan orang gak pernah salah, ya. Orang yang baik bukan orang yang gak pernah salah. Orang yang baik bukan orang yang gak pernah berbuat dosa. Orang yang baik bukan orang yang tidak pernah berlumur dengan kemaksiatan. Tapi orang yang baik adalah Allah Ta'ala tutupi aibnya dan Allah Ta'ala tampakkan yang bagus-bagus dari orang tersebut. Ibunda, Ustadz mau tanya, ketika ibunda bilang kepada temannya, kita nilai, oh si A orangnya baik, oh si B ini orangnya soleha, kira-kira yang baik atau salah tadi tidak punya salah, tidak punya dosa? Punya dosa, punya kesalahan, punya kemaksiatan, tapi Allah Ta'ala tutupi itu kesalahannya, ditutupi aibnya oleh Allah Ta'ala. Yang diperlihatkan oleh Allah yang bagus-bagusnya saja, yang Allah Ta'ala lihatkan dari hambanya yang baik-baik saja. Makanya kalau ada orang yang meninggal dunia, kita disuruh mengatakan innahu min ahlil khair, dia orang yang baik ya Allah, setahu kami, yang kami nilai secara zahirnya. Hati nggak ada yang tahu, ibu-ibu. Sehingga nggak boleh kita menghukumi hati orang, ya. Jadi kalau ada orang berbuat baik, kita bilang insya Allah dia orang baik, ya. Nggak boleh orang mengatakan wah hatinya kayaknya nggak baik nih, ya Bu ya, Bun. Nggak boleh kita menghukumi hati orang. Siapa yang tahu hati orang, Bu? Maka ada peribahasa mengatakan apa, Bu? Dalamnya lautan bisa terukur, tapi dalamnya hati tidak ada yang tahu. Makanya nggak boleh menghakimi hati orang tuh, Bu. Oh ini hatinya begini, nggak ada yang tahu. Ketika orang udah ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, muslim nggak? Muslim. Ustadz, jangan-jangan dia masuk Islam karena begini. Oh, jangan-jangan dia masuk Islam karena motif begini. Emang kita tahu hati orang? Ya Bu ya. Asal dia sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, secara hukum zahirnya muslim. Gak boleh kita mengatakan oh jangan-jangan, itu suudzon namanya, Bu. Ya Bunda, dan kita sudah mendahului Allah Ta'ala menghakimi hati hamba yang Allah Ta'ala itu hanya yang tahu. Nah sehingga Ibunda pernah satu kejadian diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kisah jadi inspirasi untuk kita semua, Bun. Dulu ada dua orang yang berteman dekat, bestie, ya bestie, boy. Ya, ini dua orang teman dekat, ya. Kemana-mana bareng, gitu, ibu. Ya, kalau curhat ya sama dia, kalau ngobrol sama dia, yang penting kemana aja bareng. Ini diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih. Dua orang ini cuma tipenya beda. Yang satunya pendosa, hidupnya penuh dosa, kemaksiatan kepada Allah. Yang satunya ahlul ibadah, ahli ibadah. Masya Allah. Yang satunya rajin sholat, rajin ibadah. Yang satunya apa? Pendosa. Jadi dulu ada orang berteman, rupanya ibu-ibu bestian juga tuh. Yang satunya ahli ibadah, yang satunya pendosa. Satu ketika begini,
Dia mengatakan, si hamba ini yang ahli ibadah mengatakan begini, wahai si fulan, berhentilah daripada perbuatan dosa ini. Kalau engkau enggak berhenti dari perbuatan dosa ini, engkau tidak akan masuk surga dan engkau tidak mungkin mendapatkan rahmat Allah. Bayangkan kalimatnya itu sudah memvonis engkau tidak mungkin masuk surga dan engkau tidak mungkin mendapatkan rahmat Allah. Maka kemudian dua orang ini meninggal dunia. Ya, dua orang ini meninggal dunia. Ya, ahli ibadah ini meninggal dunia, dan yang tadinya perbuatan dosa yang penuh dengan kemaksiatan juga meninggal dunia. Keduanya kemudian dihadirkan di hadapan Allah Ta'ala. Kata Rasulullah SAW, disebutkan kepada pendosa tadi, wahai hambaku yang dulu berdosa kepadaku tapi engkau bertaubat sebelum meninggal dunia, sekarang aku persilakan engkau masuk di dalam syurgaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh bayangkan, pendosa tapi dia bertaubat pada ujung kehidupannya, Allah Ta'ala persilakan dia masuk kepada syurganya. Wahai ahli ibadah, karena engkau sudah mendahului daripada aku, kata Allah, engkau seakan-akan lebih tahu daripada aku, kata Allah, aku persilakan engkau masuk kepada nerakaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan ibunda, inilah kalimat yang hati-hati kita ucapkan. Satu kalimat, kalau itu Allah Ta'ala ridho menghantarkan orang kepada surganya, tapi satu kalimat, satu kata tapi membuat Allah Ta'ala murka, itu yang bisa membawa orang kepada api neraka Allah Ta'ala. Bayangkan karena dia mengatakan kepada temannya, kepada bestinya, tidak mungkin masuk surga, enggak mungkin mendapatkan ampunan Allah. Berarti ini sudah mendahului apa? Mendahului Allah Ta'ala. Enggak boleh. Kita enggak boleh dalam segala hal mendahului ketetapan Allah, ibu-ibu. Enggak boleh. Memvonis itu enggak boleh, karena kita enggak tahu, ibu-ibu. Bisa jadi mungkin orang itu bisa berbuat baik, di akhir hidupnya Allah Ta'ala kasih hidayah, dia berhijrah di jalan. Bisa terjadi enggak, ibu-ibu? Bisa enggak, Bu? Bisa. Bun, mohon maaf. Mohon maaf ibunda. Ustadz punya teman, ibu-ibu. Ini kita sharing jadi pengalaman, ibu-ibu. Teman kami ini, ibu-ibu, ini mungkin ustadz lain dari yang lain kalau menurut kami, Bun. Dia dakwah itu bukan kepada orang soleha-soleha kayak ibu-ibu ini. Ya, kalau di sini kan ibu-ibunya soleha, baik, ahli tahajud, ahli Al-Quran, ya Bu ya. Ini teman kami ini, mohon maaf ibunda, yang dia dakwah itu mohon maaf orang yang pakai tato, Bu. Yang bertato itu, Bu. Anak-anak yang mohon maaf, yang apa namanya, yang apa telinganya yang di apa namanya, yang dilobangin itu, Bu, ya, yang telinganya juga dikasih besi gitu, Bu. Itu dia dakwah. Gimana cara dia berdakwah, Ibu? Bagus. Dia kumpulkan anak-anak itu, Ibu, anak-anak yang di jalanan, Ibu, ya, yang dia mohon maaf, Ibu, secara kasat mata bunda kalau lihat orang bertato, apa kesan pertama kita, Bu? Kesan pertama kita, Bu, kalau lihat orang bertato, Bu, apa, Bu? Bun, kalau lihat orang bertato nih, pertama kali kesan pertama itu apa, Bu? Wah, orang gak bener, orang begini, betul gak, Bu? Tapi Masya Allah ibunda, beliau yang pertama dia lakukan, dia hapus tatonya, Bun. Itu kalau hapus tato itu mahal, ibu. Dia kasih free, gratis, dibersihkan tatonya. Setelah dia dibersihkan tatonya, ibu, enggak langsung diceramahin, Bun. Jangan sebutin neraka dulu, jangan. Ya, orang baru kenal apa namanya hidayah, baru dapat hidayah, jangan sebut neraka dulu. Ya. Gimana caranya? Berawal diajarkan Iqra. Iqra aja diajarkan aja, Iqra. Ya, step by step, Bu. Dia Iqra. Sudah bisa Iqra, kemudian naik sedikit tahsin Al-Quran, diperbagus bacaannya, diperbagus apa namanya qiraahnya, ditahsin. Kemudian setelah ditahsin gimana? Pelan-pelan disuruh belajar hafalan Quran. Baru masuk nanti masalah akidah, masalah fikih, masalah hadis, tafsir. Dan sekarang Masya Allah di antara mereka ada yang hafizul Quran. Coba, Bu, dakwah itu ada tahapannya. Disebut oleh para ulama marahilud dakwah. Apa?
Ada step-step dalam dakwah itu, Bu. Orang kalau baru dapat hidayah jangan langsung diancam dulu, jangan, Bu. Kabur dia. Ya, Bu, ya, dikasih motivasi, dikasih dia penyemangat, ya. Coba, Bun, sekarang ada orang datang kepada ibu-ibu, kira-kira curhat sama ibu-ibu. Bun, saya ini banyak dosa, dosanya udah semua dosa mungkin udah dijabanin, udah dilakuin semua, kira-kira masih ada kesempatan nggak untuk taubat? Orang kalau nggak punya ilmu mungkin berpikir gini, orang semua dosa udah dia kerjain, semua kemaksiatan dia udah lakukan. Mungkin kalau orang nggak punya ilmu dia mengatakan, wah kayaknya sih calon penghuni neraka nih. Iya, betul nggak? Kalau orang nggak punya ilmu. Tapi kalau dia berilmu mengatakan begini, Allah Ta'ala maha sayang, Allah Ta'ala maha cinta, Allah Ta'ala membuka tangannya di siang hari supaya orang berdosa di malam hari dia bertaubat kepada Allah. Allah Ta'ala membuka tangannya di malam hari, kata Rasul, supaya orang berbuat salah di siang hari kembali bertaubat kepada Allah. Bahkan orang yang bertaubat kepada Allah seperti orang yang kehilangan kendaraan, di situ ada makanannya, di situ ada logistiknya, sudah dia cari ke sana kemari, ternyata dia ketemukan kendaraannya. Tiba-tiba waktu dia berada di satu pohon lagi istirahat, datanglah kendaraannya, kata Rasulullah SAW. Saking senang dan bahagianya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka, ya Allah engkau hambaku dan aku sebagai Tuhanmu. Li syiddatil farahi, karena saking bahagianya hamba ini dengan taubatnya seorang hamba. Kalau orang punya ilmu itu beda jawabannya, Bu. Dia akan mengatakan apa? Allah Ta'ala maha sayang, Allah Ta'ala maha mulia, Allah Ta'ala maha cinta. Selama Anda mau bertaubat, Allah Ta'ala membuka pintu-pintu taubatnya dan rahmatnya. Coba ibu-ibu kalau bilang min ahli nar, ya insya Allah mungkin gak jadi bertaubat dia. Ya, ini namanya fiqhud da'wah, metode dalam dakwah. Baik, itu tadi doanya ya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa dia karim? Kalau karim itu tadi yang maha mulia. Allah Ta'ala muliakan hamba-hambanya dengan imannya, dengan amalnya. Tuhibbul afwa, cinta kepada ampunan, ampuni dosa dan kesalahanku. Ingat ini Bunda, diamalkan di bulan Ramadan, diperbanyak di bulan Ramadan, wabil khusus nanti di 10 terakhir Ramadan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ustaz ulangi sekali lagi, mungkin yang di belakang kurang jelas doanya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Coba kita baca sama-sama Bunda, Umi. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini yang kita baca di bulan Ramadan, wabil khusus kalau nanti itu berketepatan dengan malam Lailatul Qadar. Baik, tolong kita buka Al-Quran Ibunda, surahnya Fatir, surat 35 ayat 29 dan ayat 30. Dan mari kita tadabburi ayat ini Bunda, 2 ayat surat Fatir ayat 29 dan ayat yang ke-30. MC bisa bantu Ustadz MC? Ibu MC bisa dibacakan terjemahannya surat Fatir pada ayat 29 dan ayat yang ke-30. Iya. Silakan Ibunda, kita buka bersama suratnya, surat apa? Fatir. Fatir. Ya. Ayat 29 dan ayat yang ke-30. Ya, silakan Bunda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan dengan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Ayat berikutnya, Bu. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Baik, supaya kita tidak gagal di bulan Ramadan, tolong diperhatikan ayat ini, Diperhatikan ayat ini, kita tadabburi. Ayat ini kata para ulama, Allah Ta'ala memberikan satu tawaran perniagaan, bisnis yang tidak akan pernah merugi.
Ibunda ketika mendengar kata bisnis, kata perniagaan, yang ada dalam benak kita ibu-ibu pertama kali apa? Kalau sudah dengar bisnis, itu apa bun? Keuntungan. Kira-kira ada nggak orang yang berbisnis kemudian tidak berpikir untuk untung? Pasti yang berbisnis itu adalah pikirannya pertama kali dalam benaknya adalah bagaimana dia untung. Betul? Sifat perniagaan ini, bisnis ini lan tabur, tidak pernah rugi kata Allah. Kita sebagai penjualnya, Allah sebagai pembelinya, dan alat tukarnya surganya Allah Ta'ala. Itulah hebatnya perniagaan dengan Allah. Tolong diperhatikan kalimatnya kata para ulama. Kita sebagai penjualnya, kita yang menjual, Allah Ta'ala yang membelinya, dan Allah Ta'ala kasih tukarnya itu adalah surga dan ampunannya. Apa bisnis yang terbaik itu kata Allah Ta'ala? Ada 3 di ayat ini ya. Pertama, innalladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang senantiasa membaca ayat-ayat Allah. Berarti di bulan Ramadan, supaya kita tidak menjadi orang yang gagal panen kebaikan di bulan Ramadan, jangan tinggalkan Al-Quran, jangan jauh dari Al-Quran di bulan Ramadan. Justru inilah bulan untuk kita lebih akrab lagi dengan Al-Quran. Kalau orang di bulan Ramadan gak akrab dengan Quran, mohon maaf, bagaimana di luar Ramadan? Ini barometer lah. Kalau orang di bulan Ramadan gak mau tilawah Al-Quran, bagaimana kalau di luar Ramadan? Di Ramadan aja kagak dia baca Quran, maka dia akan merugi. Dia akan menjadi orang yang gagal panen di bulan Ramadan ini. Dan ingat ibunda, kaedahnya Ramadan itu ibunda, pahalanya berbeda dengan di luar Ramadan. Contoh, kalau di dalam hadis itu bunda, barang siapa yang membaca 1 huruf Al-Quran, Allah Ta'ala memberi 10 kebaikan. Betul? Tidak dikatakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Tetapi ternyata kalau di bulan Ramadan pahalanya tidak segitu, tetapi melebihi dari itu semua. Itu berlaku di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan semua kebaikan dilipat gandakan tanpa terbatas. Tapi kan nggak mungkin orang membaca 1 huruf bu ya. Nun, Sadaqallahul azim. Enggak kan? Ada nggak yang membaca 1 huruf dari Al-Quran? Ada nggak ibu? Ada nggak? Yasin, Sadaqallahul azim. Kan enggak? Ada nggak? Nggak ada kan? Alif lam ra, Sadaqallahul azim. Nggak ada kayaknya. Ya bunda ya. Jadi minimal orang baca mungkin 1 halaman, mungkin 1 lembar, mungkin separuh juz, atau mungkin 1 juz dalam 1 harinya. Jadi siapa yang baca Quran 1 huruf saja, Allah Ta'ala berikan 10 kebaikan. Tapi kalau di bulan Ramadan dilipat gandakan lebih banyak lagi. Sehingga dulu dicatat dalam sejarah itu bunda, ada sahabat Rasulullah khotam Quran setiap malam, namanya Utsman bin Affan. Setiap malam khotam Quran ya, sahabat Rasulullah namanya Utsman bin Affan, dan juga menantu Rasulullah Utsman bin Affan. Ibu-ibu udah khotam berapa kali nih? Insya Allah Ustadz ini udah hampir 10 pertama Ramadan ya. Insya Allah sudah mendekati 1 kali khatam insya Allah ya bunda ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu kan saking ahlu Qurannya, sembari masak baca Quran, sembari ngepel baca Quran ya bu ya. Alhamdulillah. Sembari gosok juga baca Quran ya. Jadi nanti punya target insya Allah Ramadan bisa khatam. Untuk memudahkan khatam Quran itu Ustadz kasih tipnya begini. Coba ibunda perhatikan 1 juz itu ada 10 lembar. 1 juz itu kalau pakai yang Al-Quran cetakan Madinah atau cetakan yang apa namanya Madinah umumnya, atau ya rata-rata 1 juz 10 lembar. Ibunda bagi dalam 5 waktu sholat aja deh. Kan kita sholat 5 waktu. Tolong berarti dalam 1 waktu sholat itu kita baca 2 lembar saja.
Misalnya ba'da subuh 2 lembar, ba'da zuhur 2 lembar, kemudian ba'da asar 2 lembar. Mungkin kalau maghrib agak susah, nanti digabungkan di malam harinya habis tarawih 4 lembar. Ibunda berarti dalam satu hari insya Allah bisa mendapatkan 1 juz. Ya Bunda ya, Ustaz ulangi sekali lagi, dibagi Al-Quran itu kalau dia 10 lembar bagi 5 saja, sesuai dengan 5 waktu salat. Ya Bunda ya, jadi subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib kalau nggak sempat mungkin digabungkan di waktu tarawih, setelah tarawih 4 lembar misalnya. Maka dalam satu hari itu kita sudah mendapatkan 1 juz. Ustaz berapa waktu yang dibutuhkan? Kalau bacaannya seperti ibu-ibu Darussalam, bacaannya lancar ya, itu insya Allah 30 menit itu bisa dapat 1 juz. Jadi kalau kita duduk sabar aja 30 menit itu 1 juz. Betul Bu? Duduk sabar gitu ya. Sabar itu kayak sabar Bun, ya nahan gitu ya. Karena memang kalau orang udah baca Quran tuh ujiannya banyak Bu, terutama ujiannya ya ini nih, ujiannya ini. Betul Bun? Ini ujian berat ini ujian berat ini Ibu ya. Jadi kalau bisa ini disampingkan dulu sebentar ya, setengah jam aja diruangkan waktu, insya Allah bisa dapat 1 juz dalam satu hari ya Bunda ya. Nggak usah lama-lama, setengah jam aja itu 1 juz dapat insya Allah. Berarti kalau Ibunda punya target 1 kali khatam di bulan Ramadan, insya Allah nanti pas hari ke-30 kita berada di juz 30 dan kita bisa tutup dengan doa khatmul Quran. Itu kalau ya mau khatamnya 1 kali. Kalau mau khatamnya 2 kali, tingkatkan sedikit perjuangannya. Berarti dalam satu hari luangkan 1 jam. Ya Bunda ya, kalau tadi 1 juz itu kan setengah jam. Kalau 1 jam kita luangkan, insya Allah dapat 2 juz. Ya seperti tadi bacanya ibu-ibu Darussalam lancar, tahsinnya bagus gitu Bu ya, 1 jam dapat 2 juz. Berarti nanti pas hari yang ke-15 sudah 1 kali khatam. Kalau pada hari yang ke-30 berarti nanti udah dapat 2 kali khatam Al-Quran, dan nanti tutup dengan doa khatmul Quran, doa mengkhatamkan Al-Quran. Ini yang pertama kalau kita mau jadi orang yang gak gagal panen di bulan Ramadan. Innalladzina yatluna kitaballah. Yang kedua, wa aqamus salata, orang-orang yang meningkatkan ibadah salatnya di bulan Ramadan. Kalau mau jadi orang yang tidak gagal di bulan Ramadan, tingkatkan ibadah salatnya. Bukan hanya ibadah wajib yang ditunaikan, tapi juga ibadah-ibadah yang sunnah, terutama qabliyah dan ba'diyah. Tahajud di bulan Ramadan jangan dilewatkan, salat taubahnya jangan lewatkan, salat istikharahnya jangan lewatkan di bulan Ramadan. Keluarkan semua salat-salat sunnah yang ada dan lakukan di bulan Ramadan. Nah bagi kita yang mohon maaf salat tahajud waktu malam setelah salat tarawih dan witir, tolong nanti sholat tahajudnya tidak lagi ditutup dengan witir, karena cukup dengan witir yang pertama, la witrani fil lail, tidak lakukan witir 2 kali dalam 1 malam. Jadi Ustadz boleh nggak kami tahajud di waktu sahur itu? Boleh. Para ulama mengatakan tidak ada batasan untuk sholat malam di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Boleh 11 rakaat, boleh lebih daripada 11 rakaat. Maka disinilah pendapat para ulama, tahajud tetap dilakukan di bulan Ramadan, cuma jangan tutup lagi dengan witir, karena kita sudah witir di awal. Paham Bun? Dan bulan Ramadan jaga salat sunnah rawatib yang paling utama yang muakkadah 12 rakaat, jangan dilewatkan. 2 rakaat sebelum salat subuh, 4 rakaat sebelum salat zuhur, berarti qobliyah zuhur bagusnya 4 rakaat, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, dan 2 setelah isya, 12 rakaat. Siapa yang menjaganya? Sabda baginda Rasul, Allah membangun baginya rumah di dalam surga. Ustadz saya merasa masih kurang sholat sunnah qobliyahnya, boleh tambah dengan qobliyah asar 2 rakaat boleh. Kalau kita lakukan asar, qobliyah asar 4 rakaat lebih afdol lagi.
rahimallah imra'an shalla arba'an qabla al-asri, Allah merahmati setiap hamba yang salat qabla asarnya 4 rakaat. Ustadz, kalau ingin tambah lagi apa? Qabliyah maghrib bainal adzan wal iqamah rakaataini, step antara adzan dan iqamat salat 2 rakaat qabliyah maghrib. Ustadz, masih kurang lagi, qabliyah isya bainal adzan wal iqamah rakaataini, antara setiap adzan dan iqamat 2 rakaat. Berarti ini yang kita jaga. Tapi yang paling tadi dimuakkadkan oleh Rasulullah SAW 12 rakaat. Itu yang Allah Ta'ala bangunkan rumah yang indah di dalam surganya. Coba kita hitung yang 12 rakaat. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Kalau mau ditambah boleh 2 atau 4 sebelum asar, 2 sebelum maghrib, dan 2 sebelum isya. Paham? Yang 12 namanya muakkadah. Kalau qabliyah asar, qabliyah maghrib, qabliyah isya namanya gairu muakkadah. Baik, ini yang perlu kita tingkatkan di bulan Ramadan supaya kita jangan jadi orang yang gagal panen. Yang ketiga, panduan Al-Quran, kurikulum Al-Quran supaya kita tidak gagal panen di bulan Ramadan. Wa aqamus salata, orang-orang yang wa anfaqu mimma razaqnahum, orang-orang yang berinfak di jalan Allah, berbuat kebaikan dengan ibadah maliyah, sedekah, infak, itu amal terbaik di bulan Ramadan. Maka Rasul katakan afdalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan, sedekah yang paling terbaik itu sedekah di bulan apa? Ramadan. Zakat yang paling terbaik zakat yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Dan salah satu bentuk sedekahnya ibunda di bulan Ramadan ini adalah menyediakan berbuka bagi orang yang berpuasa. Boleh dalam bentuk makanan, boleh dalam bentuk minuman. Misalnya, Ustadz, saya hari ini nggak bisa berbagi dengan makanan, boleh nggak dengan air? Boleh. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling terbaik? Kata beliau, yaitu memberikan air minum. Sedekah yang paling terbaik juga selain makanan adalah yaitu memberikan air minum. Jadi kalau misalnya ibunda nggak berbagi dengan menyiapkan berbuka puasa dengan makanan, bisa diganti dengan menyediakan apa? Air minum. Kita taruh mungkin di Masjid Darussalam, kita titipkan setiap orang yang berbuka di sini, dia makan, dia minum dari apa yang kita sajikan, yang kita siapkan, pahalanya seperti orang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun oleh Allah. Berarti dapat pahala double setiap hari, double puasanya, pahala puasanya double. Pahala puasa dari kita dan pahala puasa karena memberi berbuka bagi orang-orang yang berpuasa. Maka ibunda kalau lagi masak sop, kata Rasulullah, perbanyaklah kuahnya. Kuahnya ibu-ibu ya. Ya, perbanyak apanya bu? Kuahnya. Apa iya kuahnya aja Ustadz? Tentu maksudnya Rasulullah bukan kuahnya aja yang diperbanyak, diperbanyak juga pelengkapnya, ada dagingnya, ada mungkin kacangnya, ada mungkin di situ kentangnya dan seterusnya. Kemudian bagi untuk orang-orang berpuasa, insya Allah mendapatkan kebaikan seperti orang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Inilah musim kita untuk berbuat baik, musimnya untuk berbagi di bulan Ramadan. Baik, agar kita tidak gagal panen, yang keempat itu adalah Rasul mengajarkan kita zikir yang bagus. Zikir yang ringan di lisan, berat dalam timbangan Allah, paling disukai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. 2 kalimat ringan di lisan. Jadi kalau ibunda ucapkan ringan di lisan kita, tetapi berat dalam timbangan Allah dan paling disukai oleh Allah Ta'ala. Apa kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kalau ibunda udah siang hari mungkin sudah terasa lelah, udah capek, ya, udah, apa amalan yang paling bagus Ustaz waktu lagi puasa? Ya udah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil
azim. Ini satu kemuliaan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Apa maknanya subhanallah wa bihamdihi? Maha suci Allah, aku memujinya. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Ini supaya kita tidak gagal panen di bulan Ramadan. Yang kelima, supaya kita tidak gagal panen di bulan Ramadan, tolong maksimalkan berdoa di bulan Ramadan. Kalau ada waktu kesempatan, meminta kepada Allah semaksimal mungkin di bulan Ramadan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, aku ini dekat dari hamba-hambaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku pasti mengabulkan doa-doa hambaku kalau mereka menengadahkan tangannya, mengangkat kedua tangannya berdoa kepadaku, aku berikan apa yang dia minta. Dan ini momentum Allah Ta'ala kasih di bulan Ramadan, 24 jam doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Wabil khusus lagi ibu, setelah sholat asar sampai terbenam matahari di saat bulan Ramadan. Makanya kalau mau ngabuburit, mau monggo boleh ngabuburit ya, tapi jangan ngabuburitnya dari habis asar sampai adzan ya. Ustaz lumayan nungguin apa namanya untuk berbuka. Terkadang ngabuburit ini banyak yang berlebihan jadinya. Bun, ngabuburit itu bukan salah ya Bu ya, ngabuburit itu boleh, cuma jangan dihabisin semuanya untuk ngabuburit ya Bu ya. Dari ba'da asar sampai adzan maghrib masih ngabuburit. Bun, paling bagus lagi Ibu menjelang berbuka itu berdoa di situ. Lagi berada di depan hidangan itu, kalau lagi di depan hidangan jangan dilihat makanannya Bu ya, jangan dilihatin apa nih makanannya, minumannya gitu Bu ya. Disitulah waktu itu berdoa yang paling terbaik. Apa kata Rasulullah SAW? Doa menjelang daripada berbuka, doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon yang terbaik untuk kedua orang tua kita, mohon yang terbaik untuk keluarga kita, mohon terbaik untuk anak-anak kita, mohon terbaik untuk saudara kita kaum muslimin. Doakan orang-orang yang pernah berjasa kepada kita ya, doa supaya beristiqomah dalam kebaikan, dan doa mudah-mudahan nanti kita wafat husnul khotimah. Itu tolong diminta waktu menjelang berbukanya. Baik, wallahu alam bisawab. Mungkin itu yang Ustaz bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala berikan kita barokah. Mungkin nanti kita buka sesi tanya jawab biar lebih hidup ya Bu MC ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala hal-hal yang tidak kita harapkan. Silakan Umi, Bunda, dipandu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya, kalau misalkan Bismillahirrahmanirrahim, kalau ada orang yang menjolimi seseorang, ada yang menzolimi ya, seseorang, terus itu berjamaah Ustadz. Itu berjamaah. Nah, yang zalim ini berjamaah. Yang menjolimi itu berjamaah banyak banget. Oh, bukan satu orang pelakunya. Enggak, maksudnya dia itu sampai bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun. Dia enggak ngasih tahu, tapi begitu lama ketahuan. Oh, seperti itu. Nah, itu gimana ya Ustadz, orang-orang yang seperti itu kalau dia tuh ibadah, puasa, apa enggak ada perasaan, ya Allah aku ini seperti ini, aku takut sama Allah, takut seperti ini, ada enggak sih furqon di hatinya? Demikian. Baik, Masya Allah. Bunda, ini pertanyaan bagus, mudah-mudahan kita jadi pelajaran ibu-ibu. Bun, Rasul ingatkan begini, kezaliman di dunia ini, kalau mungkin tidak dapat balasan di dunia, bukan berarti dia aman ya Bu ya. Tolong diperhatikan Ibunda, kalau ada orang berbuat zalim, apalagi zalimnya berjamaah kepada seseorang ya, kalau dia mungkin di dunia ini selamat, itu belum berarti aman.
karena nanti ada penghakiman di akhirat. Ya bunda ya, ini yang pertama. Yang kedua ibunda, orang yang zalim di dunia ini kata Rasulullah, pertama yang dia akan dapatkan nanti begitu masuk alam kubur, zulumatun yaumal qiyamah, kuburannya penuh dengan kegelapan sebagaimana dia berbuat kejahatan dan kezaliman semasa di dunianya. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, hati-hati doa orang yang terzalimi. Laisa bainahu wa bainallahi hijabun, antara dia dengan Allah enggak ada hijab. Apa hijab? Apa hijab itu bun? Tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. Dan yang keempat ibunda, ada orang-orang yang nanti pahalanya dikuras. Apa dikuras itu bunda? Diambil karena kezalimannya. Itu yang disebut oleh Rasul muflis, orang yang bangkrut. Pahala salatnya diambil, pahala puasanya diambil, pahala sedekahnya diambil karena kezaliman yang dia perbuat dan dia tidak minta maaf sepanjang hidupnya sebelum dia meninggal dunia. Ini orang yang paling merugi kata Nabi. Oleh karenanya ibunda, tidak ada jaminan orang yang rajin salat, orang yang rajin puasa, orang yang rajin baca Quran, tapi kalau dia zalim kepada orang lain, itu bisa jadi amalnya nihil. Apa nihil itu bun? Bun, apa nihil? Jadi kosong, naudzubillah. Dan ini yang kita hati-hati ibu-ibu. Bun, masih mending kita punya banyak salah sama Allah tapi salah sama manusia. Kalau Allah Ta'ala kita punya salah sama Allah, Allah Ta'ala mudah maafkan. Tapi kalau dengan manusia, kalau kita tidak minta maaf, tidak minta keridhaannya, maka itu akan nanti menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang kedua, ini ada pertanyaan. Langsung dulu Ustaz, sebentar di sini. Oh baik, silahkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mohon nasihatnya berkaitan dengan sedekah ya Ustadz. Kadang kita kalau mau memberi kepada seseorang gitu, kita tahu orang tersebut pantas diberi karena memang kekurangan gitu. Tapi kadang hati kita, karena hati kita kotor gitu, kita lihat akhlaknya kurang bagus atau mungkin menurut kita orangnya agak sombong gitu, jadi kita enggak tidak memberi jadi misalnya. Memberi ya. Mohon nasihatnya Ustadz. Baik, wallahu a'lam bishawab. Makasih Ustadz. Baik, yang pertama begini, semua bentuk sedekah, kebaikan yang kita berikan kepada orang lain berpahala enggak ibu-ibu? Berpahala. Hatta mau maaf ibunda, kita kasih kepada orang yang kelihatannya jahat misalnya, lalu kita kasih dia kebaikan, berpahala enggak kita? Berpahala. Kita justru cara berpikirnya mungkin agak sedikit berubah. Bisa jadi dengan kita berbuat baik kepada dia, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah kepada dia, sampai hidayah kepada orang itu. Makanya kenapa Rasulullah SAW dulu memberikan kebaikan kepada pemuka-pemuka Quraisy, masih kafir, itu dikasih kebaikan Rasulullah SAW. Apa harapannya? Mudah-mudahan dia berbalik mendapatkan hidayah Allah. Baik, tapi ada opsi yang kedua, pendapat yang kedua, betul ibunda, ada memang sebagian ulama mengatakan berikanlah sedekah itu memang kepada ahlul khair, orang yang kita kenal dia rajin sholat, rajin puasa, baca Quran dan seterusnya, itu juga boleh menjadi pilihan. Tapi tidak berarti begini bunda, kalau ada orang yang memang benar-benar butuh di hadapan kita, ya, kayaknya ini bukan ahlul khair nih orang, udah nggak jadi kita kasih ya. Bukan begitu juga. Tolong memahami konteks syariat itu bunda, secara ditimbangkan secara pertengahan. Kapan kita bisa memilih mana karena orang baik atau tidak. Tapi ada waktunya mungkin dia sangat butuh dan memang dia insidennya luar biasa, kita bantu aja. Insya Allah menjadi pintu kebaikan untuk kita semua. Contoh ibunda misalnya, ada orang terkena musibah, ditabrak sepeda motor misalnya. Apakah ketika kita mau berbuat baik kita tanya dulu, antum ahlul khair atau gimana? Kan enggak ibu-ibu ya. Ya udah, kita baik saja, berbuat baik saja, insya Allah kebaikan kita mulia. Nah, ada dua opsinya tadi memang bunda. Pertama, kalau kita harus memberikan itu, kita berharap kalau dia belum orang baik, mudah-mudahan jadi hidayah, bisa jadi orang baik. Betul? Bisa jadi orang bunda kalau sering dibaikin, lama-lama jadi nggak enak. Ya Allah, Bu Haja itu baik banget ya. Dia akan evaluasi, mungkin saya kurang sholat, tapi kok saya selalu diperlakukan baik. Hanya dia ingat supaya dia dapat hidayah Allah Ta'ala. Ini hikmahnya bunda, tergantung niat kita makanya. Yang kedua,
boleh kita memilih kebaikan itu diberikan kepada yang memang ya rajin sholat, ya rajin puasa dan seterusnya, itu juga boleh. Kita lihat sesuai dengan kondisi yang kita hadapi semua, ya. Wallahu alam bissawab. Jadi supaya kita belajar objektif. Tolong hidup itu kita objektif ibu-ibu. Apa masih objektif gini bunda? Kalau ibunda lihat ada orang yang baik atau kita kagum dengan seseorang, jangan kagum berlebihan. Karena satu saat mungkin begitu ada kekurangannya, kita akan mencela dan seterusnya. Karena kita berlebihan. Tapi benci juga jangan berlebihan. Kenapa? Suatu saat mungkin orang itu bisa jadi orang baik dan bisa berubah menjadi teman baik kita dan sahabat baik kita. Hidup itu ibunda nggak boleh kita itu adalah menganggap orang itu 100% itu nggak bisa, ya. Makanya ada ungkapan dalam bahasa Arab tuh bunda, ahbib habibaka haunan ma'asa ayakuna bagidaka yaumama. Engkau mencintai seseorang boleh, tapi jangan berlebihan. Karena kenapa? Suatu saat bisa berbalik menjadi musuhmu. Tapi benci juga jangan berlebihan. Karena kenapa? Suatu saat bisa berbalik, dia akan menjadi teman baikmu. Hidup itu makanya ibunda objektif aja. Betul bu? Ibunda kalau lihat ada orang baik ibunda, kita doakan mudah-mudahan istiqomah dalam kebaikan. Tapi jangan menganggap dia benar 100%, karena manusia pasti ada kesalahan. Tapi kita lihat ada orang mendosa juga, jangan dibilang wah ini kesalahannya begitu banyak, seakan-akan dia tidak punya kebaikan, itu punya salah. Ini kita belajar dalam hidup itu objektif, termasuk kepada pasangan kita, termasuk pada anak kita. Bun, kalau anak kita salah jangan lihat kesalahannya. Bisa jadi kalau kita lihat kebaikan-kebaikan anak kita, banyak kebaikannya dibandingkan dengan kesalahannya. Betul ibu-ibu? Coba orang kalau fokus kesalahannya doang yang diingat, itu kebaikannya kapan mau diingat bu? Ya bunda ya, ini kita belajar untuk objektif di dalam segala hal, ya. Baik, ini ada pertanyaan bunda. Ustaz, dulu kami tidak maksimal untuk berbakti kepada orang tua, tapi sekarang orang tua sudah nggak ada. Bagaimana cara kami berbakti? Rasul memberikan petunjuk. Pertama, ad-du'a Allahumma, tolong doakan orang tua yang sudah meninggal dunia. Yang kedua, istighfar lahuma, mohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala. Doakan dengan kalimat Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang ketiga, kalau kita punya sedekah, tolong niatkan sedekah untuk orang tua yang sudah meninggal dunia, pahalanya sampai untuk beliau. Yang keempat, kalau beliau punya nazar, punya keinginan yang belum terwujudkan, kita yang memenuhi keinginan beliau akan menjadi kebaikan untuk orang tua kita. Yang kelima adalah sambung hubungan baik keluarga orang tua, paman, bibi kita, jaga hubungan baik dengan mereka sebagai wasilah kebaikan berbuat baik kepada orang tua. Dan yang keenam kata Rasul, yaitu muliakan sahabat-sahabat beliau, teman-teman beliau, kita berbuat baik sebagaimana kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Itu cara berbakti kita kalau orang tua sudah tidak ada di dunia ini, ya. Baik, kemudian berikutnya ibunda. Ini sama pertanyaannya ibunda ini, ya. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Mungkin tadi sudah dijawab dengan pertanyaan yang pertama juga, ya. Baik, silahkan bun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau tanya mengenai awal dan akhir puasa dan awal Syawal ya. Selama ini kan memang kita ada beberapa berbeda gitu ya. Maksudnya mau tanyanya mengenai makna dari hadis, berpuasalah kalian jika melihatnya hilal dan berbukalah kalian jika melihatnya hilal, dan genapkanlah hitungan Sya'ban menjadi 30 kalau mata kalian terhalang gitu. Nah selama ini kan kita mayoritas masyarakat mengikuti pemerintah. Jadi pemerintah kan mengumumkan setelah maghrib dan sebelum sholat isya gitu. Baik. Dan misalkan ternyata tidak terlihat di Indonesia. Nah jadi mungkin harusnya kemarin mengira Senin, jadi puasanya hari Selasa. Nah yang mau saya pertanyakan ini, makna dari melihatnya hilal ini, kita melihat di Indonesia atau di negeri ini gitu. Jadi maaf Ustaz agak panjang sedikit. Iya. Jadi ada yang memaknai terlihat hilal itu di satu belahan dunia. Jadi misalkan hilal itu tidak terlihat di Indonesia, tapi mungkin terlihat di negara lain. Iya, nah itu mungkin jadi kan ada yang mengikuti terlihat di negara lain, jadi mereka tanpa ikut pemerintah mereka berpuasa mengikuti dengan yang lain. Ya. Nah terus yang kedua kemarin saya mendengarnya
karena sudah masuk 1 Syawal tapi kita tidak berpuasa karena kita 1 Ramadan tapi kita tidak berpuasa karena kita mengikutinya pengumuman pemerintah. Nah itu dibilangnya kita wajib mengkodok karena seharusnya sudah berpuasa tapi kita tidak berpuasa padahal hilal sudah terlihat di beberapa belahan bumi gitu. Nah yang kedua mengenai kadang Syawal itu kadang ada beda juga, kadang bareng juga gitu. Nah, jadi ini mengenai wajibnya mengkodo dan haramnya berpuasa. Jadi misalkan di belahan bumi lain juga mungkin 1 Syawal sudah terlihat. Nah, kita masih puasa di sini. Ya. Nah, itu dibilangnya kita termasuk berpuasa di hari yang haram gitu. Ya, dilarang. Maksudnya kami kan awam tentang hadis ya Pak Ustadz. Maksudnya saya mau minta penjelasan tentang ini. Masya Allah, barakallahu fikum. Amin, jazakallah khairan. Ini tema kajian, pertanyaan ini dulu di kuliah Timur Tengah itu di semester 6 ini, di perbandingan mazhab kita dapatkan. Dulu pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW itu perbedaan sebenarnya Bunda ya. Di Madinah belum menjalankan puasa, tetapi di Syam sudah terlihat hilal. Maka ini yang kemudian kata para ulama mazhab yang keempat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, satu negara dengan negara yang lain bisa terjadi perbedaan matla namanya. Matla itu adalah munculnya hilal. Bisa saja di negara lain mungkin belum muncul hilal, tetapi di negara tertentu sudah muncul hilal. Maka yang kita ikuti ya di negara itu, bukan melihat negara yang lain. Pahami Bunda? Karena masing-masing wilayah negara itu punya matla namanya Bun, dan punya otoritas yang menetapkan untuk menentukan kapal awal Ramadan dan 1 Syawal. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya tadi, Ustadz, apakah kalau kita di sini belum melihat hilal tapi di tempat lain sudah hilal, apakah kemudian puasa yang mereka yang sudah jalankan itu qadha bagi kita? Tentu tidak, karena kita yang ngikuti yang di sini. Saudi Arabia misalnya lebih awal dia berpuasa hari Senin, bukan berarti kita Senin yang kita tidak berpuasa di sini wajib kita mengqadha, enggak, karena matlak kita berbeda. Demikian juga kalau nanti kita berlebaran, kalau Saudi lebarannya misalnya nanti hari apa, kemudian kita lebaran besoknya, itu enggak ada masalah karena terjadi perbedaan matlak. Di sana sudah terlihat hilalnya, di sini belum muncul hilalnya, tidak terlihat. Tidak terlihat itu macam faktornya. Bisa faktor cuaca dan seterusnya, hanya tidak muncul hilalnya, itu bisa menjadi sebab. Maka dalam satu wilayah sebenarnya ya ideal itu puasanya bersamaan, lebarannya bersamaan. Kayak kita di Indonesia mestinya lebih bagusnya itu adalah berpuasa di hari orang-orang berpuasa dan berlebaran ketika hari orang berlebaran. Jadi kalau beda matlah nggak ada masalah. Di sana misalnya di Saudi sudah berlebaran, kita masih puasa di sini, boleh nggak Ustadz? Boleh. Yang jadi masalah misalnya kita di sini sudah yakini itu adalah sudah 1 Syawal, kemudian kita masih berpuasa, itu yang nggak boleh Bun. Ya itu namanya hari yang dilarang berpuasa, yaitu pada hari kita yakini adalah 1 Syawal. Ya. Wallahu alam bissawab. Ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ibunda semua sehat, barokah, panjang umur, dan mudah-mudahan kita bertemu di kesempatan yang lain. Doa kami insyaallah ibunda mudah-mudahan dipanggil juga ke Baitullah, ya, dipanggil ke tanah suci untuk beribadah umrah dan beribadah haji, dan insyaallah mudah-mudahan kita semua diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala.